Bolehkah orang yang sakit meringkas sholat? Oke. Yang pertama harus kita samakan dulu fahamnya bahwa meringkas dalam istilah fikih itu disebut mengqashar. Dari bahasa Arab mengqashar artinya meringkas. Ya memang syariat agama Islam memberikan keringanan berupa meringkas sholat. Sholat yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan keringanan ini atau rukhsah ini itu hanya diberikan kepada seorang musafir atau seseorang yang sedang dalam perjalanan, dengan catatan perjalanannya ini adalah perjalanan yang diperbolehkan oleh agama, bukan untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau keharaman. Juga jarak yang ditempuh harus sampai pada jarak 2 marhalah atau 16 parsah. Ketika dikonvert ke kilometer, minimalnya 86 km, lebih dari 86 km itu sudah boleh mengqashar sholat. Nah, adapun untuk orang sakit itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Namun tetap agama memberikan keringanan kepada seseorang yang sakit dengan menjamak sholat. Kalau tadi mengqashar itu meringkas waktu sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat jumlahnya. Kalau menjamak itu menghimpun 2 waktu sholat pada satu waktu. Waktu zuhur dan waktu asar disatukan di satu waktu, waktu maghrib dan waktu isya disatukan dalam satu waktu. Saya bacakan ibaratnya dalam kitab Fathul Mu'in, disebutkan yajuju al-jam'u bil marodi takdiman wa ta'khiron alal mukhtari. Diperbolehkan untuk menjamak atau menghimpun sholat bil marodi dengan sebab sakit, takdiman wa ta'khiron, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak takdim menarik waktu sholat di waktu yang pertama, waktu asar dan waktu zuhur ditarik di waktu zuhur, waktu isya dan waktu maghrib ditarik di waktu maghrib. Begitupun sebaliknya jamak takhir, waktu zuhur dan waktu asar, zuhur ditarik ke asar, maghrib dan isya, maghrib ditarik ke waktu isya. Seperti itu. Alal mukhtari, dan pendapat ini adalah qaul mukhtar. Dalam madhab Imam Syafi'i, beberapa ulama melarang atau mentidakbolehkan untuk menjamak dengan sebab sakit. Namun Imam Nawawi di sini memperbolehkan. Jadi qaul mukhtar ini adalah pendapat Imam Nawawi. Juga Imam Ibnu Ruslan memperbolehkan hal demikian. Begitupun Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan untuk menjamak sholat dengan sebab sakit. Walaupun terjadi perselisihan seperti di kitab Taqriratus Sadidah, kitab I'anatut Thalibin, Fathul Wahhab, bahkan Nailur Raja, itu ada pendapat atau ibarat yang melarang hal tersebut, namun diberikan juga ibarat tentang kebolehan menjamak dengan sebab sakit ini. Dilanjutkan ibaratnya, ketika hendak menjamak dengan sebab sakit, hendaknya wayura'il arfaqo. Seorang yang sakit tersebut yura'il arfaqo, memilih yang lebih ringan. Maksudnya seperti apa? Fa'in kana yajdadu marduhu ka'an kana yahumu masalan. Misal orang ini sakitnya sakit yahumu, sakit demam atau meriang. Dan yajdadu marduhu, sakitnya ini bertambah parah, terasa bertambah parah, waktu tsaniyati, di waktu sholat yang kedua. Dalam konteks jamak, waktu sholat yang kedua berarti waktu asar dan waktu isya. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, sakitnya bertambah parah di waktu sholat yang kedua, qaddamaha, hendaknya seorang tersebut menjamak dengan jamak takdim. Jadi ditarik di awal waktu, asar ditarik ke waktu zuhur, isya ditarik ke waktu maghrib. Bisyuruti jam'i takdimi, dengan syarat-syarat jamak takdim yang sudah diberikan oleh para ulama. Adapun syarat jamak takdim diantaranya niatu jam'i fil ula walau ma'at tahalluli minha, berniat menjamak sholat di waktu yang pertama walau ma'at tahalluli minha, walaupun dalam kondisi sholat dan sholatnya itu sudah hampir selesai, katakan sudah hampir assalamualaikum. Ketika melafadzkan assalamu, itu masih boleh untuk
berniat menjama. As-salam belum selesai, dalam hatinya dia berniat untuk menjama karena dikhawatirkan di waktu saniyati, di waktu sholat yang kedua dia tidak mampu untuk melakukan sholat karena sakitnya ini bertambah parah. Maka sebelum sholat yang pertama selesai, dia boleh berniat menjama. Menjama takdim. Asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib. Watartibun, dan sholatnya harus tartib. Maghrib dulu, baru isya, zuhur dulu, baru asar. Tidak boleh dibalik. Gitu. Asar dulu di waktu zuhur, baru sholat zuhurnya, itu tidak diperbolehkan. Kalau terjadi demikian, maka sholat jamaknya tidak sah. Gitu. Wawilaun, dan harus berkesinambungan. Harus continue. Jangan terselang atau terpisah oleh sesuatu urfan, ukuran adat. Dikatakan juga fala yaduru faslun yasirun, tetapi tidak apa-apa terpisah, hanya saja faslun yasirun, terpisahnya ini harus dengan jarak yang sangat pendek. Jarak yang sangat pendek itu seperti apa? Bi ankana duna qadri rakaataini, kurang daripada ukuran 2 rakaat sholat. Katakan 1 rakaat itu 1 menit, 2 rakaat 2 menit. Nah, jarak terpisahnya ini jangan lebih dari 2 menit, harus kurang dari 2 menit. Misal selesai sholat zuhur itu mau berzikir dulu, istighfar, membaca sholawat, tasbih, takbir, dan semacamnya. Tapi jangan lebih daripada ukuran 2 rakaat sholat. Jika terselangnya sampai 15 atau 20 menit, maka tidak sah jama takdimnya ini. Gitu. Ditinggal dulu untuk ke warung dan sebagainya, itu nggak bisa. Masa orang sakit ke warung gitu kan. Faslun yasirun rakaataini. Lalu in kana yajdudu marduhu, asal kalamnya in kana yajdudu marduhu waqtal ula. Nah, jika sakitnya ini terasa bertambah parah waqtal ula, di waktu yang pertama, berarti di waktu zuhur ataupun di waktu maghrib, akhroha, hendaknya seseorang tersebut menjama dengan jama takhir. Sebaliknya, berarti waktu zuhur ditarik ke waktu asar dan waktu maghrib ditarik ke waktu isya. Biniatil jam'i fi waktil ula, dengan berniat jama di waktu sholat yang pertama. Jadi sebelum selesai waktu sholat zuhur, sebelum waktunya habis atau sebelum habis waktu maghrib, seorang tersebut harus sudah berniat bahwa dia hendak menjamak sholat dengan niat jama takhir. Sebelum selesai waktunya nih, dia berniat di hatinya, saya hendak menjamak sholat maghrib di waktu isya atau sholat zuhur di waktu asar. Itu diperbolehkan seperti itu. Tidak usah mentalafuzkan usolli fardu, tidak perlu, cukup dalam hati berniat demikian, menjamak takhir. Wadobato jam'u mutaakhiruna al-marodohunna, dan ulama mutaakhirin telah menyesuaikan terhadap masalah sakit di sini. Bi annahu ma yashuku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqtihi. Maksud sakit di sini adalah perkara atau rasa sakit yang sekiranya membuat dia sangat kepayahan untuk melakukan sholat fardu di waktunya. Jadi sulit nih, dia sampai sulit sholat zuhur di waktu zuhur, isya di waktu isya, maghrib asar di waktunya, dia kesulitan untuk itu. Harus sampai kepada titik itu. Contohnya di sini adalah kama syakotil masyi fil mapori, seperti seseorang yang kesulitan berjalan ketika hujan, bihaisu tabtalu thiyabuhu, sekira-kira baju yang dipakainya ini basah oleh air hujan. Nah, itu dikatakan oleh ulama mutaakhirin adalah diperbolehkan untuk menjama. Waqala akhiruna, dan telah berkata pula ulama yang lain, la budda min masyaqatin zahiratin ziyadatan ala dzalik. Menurut ulama lain, harus lebih dari ini. Sakitnya itu tidak hanya sekedar basahnya baju karena terkena air hujan, harus lebih dari ini, ziyadatan ala dzalik. Harus lebih dari sekedar baju yang basah karena air hujan. Bihaitsu yubihu al-julusa fi fardihi,
tetapi sampai kepada titik seseorang tersebut diperbolehkan untuk duduk di dalam sholat fardu. Jadi sakitnya itu harus sampai dia diperbolehkan oleh syariat untuk sholat sambil duduk. Berarti sakitnya ini ya dikatakan parah lah, baru boleh menjama. Wahwa, dan pendapat demikian al-aujahu adalah pendapat yang aujah. Jadi memang diperbolehkan menjama sholat dengan sebab sakit, dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Ya memang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Maksud ummati di sini adalah ulama. Ulama yang kafabel, yang ahli pada bidangnya. Ketika mereka memiliki perbedaan pendapat dalam suatu disiplin ilmu atau dalam suatu bab, maka kita sebagai pengikut ulama bermadhab Syafi'i tentunya ataupun madhab yang lain itu boleh memilih pendapat yang mana saja walaupun pendapat itu berbeda antara satu dan lainnya. Dan dikatakan boleh mengikuti amalan yang atau peribadahan yang masih menjadi ikhtilaf atau masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, dengan catatan harus mengikuti satu qaul atau mengikuti pendapat seorang ulama. Jika mengikuti pendapat tanpa taklid atau tanpa mengikuti ulama, maka hendaknya seseorang itu mengulangi ibadahnya atau i'adah, mengulang ibadahnya. Begitupun dengan jama ini, berarti kita harus berniat untuk mengikuti qaul Imam Nawawi. Jika kita tanpa landasan yang jelas tiba-tiba kita menjamak sholat, maka itu tidak diperbolehkan. Kita harus tahu dulu bahwa ini pendapat yang diperbolehkan oleh Imam Nawawi. Begitu pula Imam Ibnu Ruslan, Imam Ahmad bin Hambal. Ketika tidak demikian, kita tidak mengikuti pendapat ulama, kita berpikir dengan akal kita sendiri, maka hendaknya seseorang tersebut mengiadah atau mengulang ibadah tersebut. Di sini berarti mengulang sholatnya atau mengqadha. Seperti itu, semoga bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.